103066016 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidiana Sari SPPMP dengan mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Ternak. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi ternak dari unggas, di mana saya menggunakan ayam kampung. Nah, yang pertama ini adalah bagian dari caput, di mana caput ini adalah bagian kepala, serta kolum ini adalah bagian leher, dan trunkus ini adalah bagian badan, serta ini ekstremitas anterior, ini bagian sayap, dan ekstremitas posterior itu adalah bagian paha. Dan yang terakhir itu adalah kaudal ataupun ekor. Nah, baiklah, di sini saya akan membahas tentang caput ataupun kepala. Nah, caput ini terdiri atas rostrum ataupun paruh. Nah, paruh ini terbagi atas menjadi dua. Yang pertama itu ada maksila, itu paruh bagian atas, rahang atas, dan ada mandibula, rahang bagian bawah. Nah, kemudian ada nares anterior ataupun lubang hidung. Nah, ini dia. Kemudian ada sera, yaitu tonjolan pada paruh. Ini sera. Kemudian ada organon visus atau mata ini, dan juga porus acousticus externus atau lubang telinga. Nih. Oke, kemudian ada cervix ataupun leher. Nah, cervix ini yang menghubungkan antara caput dan juga trunkus atau badan. Nah, trunkus ini ditutupi oleh bulu. Bulu unggas ini terdiri atas 5 bagian. Yang pertama itu ada tetricef, yaitu bulu yang menyelimuti badan. Nah, lalu ada retricef, itu bulu yang menyelimuti bagian ekor. Nah, kemudian ada remiges atau bulu yang menyelimuti sayap. Lalu ada parapterum, yaitu bulu yang menyelimuti bahu bagian unggas. Lalu ada alaspuria, yaitu bulu halus yang ada di bagian sayap. Oke, bagian selanjutnya itu ada ekstremitas anterior ataupun bagian sayap. Nah, ekstremitas anterior ini dibagi atas 6. Yang pertama itu ada homerus. Ini ada homerus. Kemudian ada radius dan ulna. Kemudian ada Oscar carpalia, ada carpotacarpus, dan yang terakhir itu ada digiti. Kemudian ada bagian ekstremitas posterior. Ekstremitas posterior itu bagian paha. Nah, bagian paha ini juga dibagi atas 2. Yang pertama itu ada femur ataupun tulang paha. Nah, kemudian ada tibia torsus di sini. Kemudian ada patella di sini juga. Tibia torsusnya itu di sini. Kemudian fibulanya juga di sini. Nah, bagian bawah kaki yang menonjol itu ada tarso-metatarsus. Kemudian ada phalanges ataupun jari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bulu pada unggas. Nah, ini adalah bulu plumae. Nah, bagian ini adalah bagian kalamus, sedangkan bagian ini adalah bagian rachis, dan ini adalah bagian flexillum, dan ini adalah bagian barbae. Nah, selanjutnya itu ada bulu filoplum. Nah, bulu filoplum ini bentuknya seperti pohon beringin. Nah, kemudian ada bulu plumule. Bulu plumule ini hampir mirip dengan bulu plumae, hanya saja ukurannya lebih kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan topografi organ dalam daripada unggas. Nah, ini yang pertama ada cor ataupun jantung, kemudian ini ada trakea, ini ada proventriculus, kemudian ini ada hepar ataupun hati, di sini ada pulmo atau paru-paru, kemudian di sini ada kantong empedu ataupun vesica velea, dan ini ada ventriculus ataupun gizzard. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian sistem digestoria pada unggas. Nah, pada sistem ini dimulai dari cavum oris yang terjadi sistem enzimatis pertama. Itu dibantu oleh enzim amilase mengubah karbohidrat menjadi glukosa, kemudian dilanjutkan melalui esofagus. Setelah dari esofagus itu dilanjutkan ke tembolo ataupun crop, di mana tembolo ataupun crop ini memiliki 4 lapisan, yaitu tunika mucosa, tunika submucosa, tunika muscularis, dan tunika serosa. Nah, pada crop ini juga terjadi pelunakan makanan melalui getah yang dihasilkan oleh crop. Kemudian selanjutnya dilanjutkan ke proventriculus yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatis. Nah, kemudian
pada proventriculus ini juga merupakan tempat protein pertama kali dicerna karena dinding proventriculus mensekresi asam klorida, enzim, dan getah lambung yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Kemudian dilanjutkan ke ventriculus ataupun gizzard ataupun ampela, tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan batuan-batuan kecil yang ikut masuk ke dalam ventriculus pada saat ayam makan. Kemudian dilanjutkan ke intestinum tenue yang terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian pada intestinum tenue ini terjadi penyerapan sari-sari makanan pada dinding usus. Kemudian pada intestinum tenue juga terjadi pencernaan secara enzimatis. Setelah dari intestinum tenue dilanjutkan ke cecum ataupun ceca. Setelah itu dilanjutkan melalui kloaka yang merupakan organ pencernaan akhir yang berfungsi sebagai jalan keluarnya feses ataupun kotoran hewan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organ pencernaan tambahan, yaitu ada hati, di mana salah satu fungsi hati ini adalah mensekresikan empedu. Kemudian ada pankreas, di mana fungsi pankreas ini mensekresikan hormon insulin dan glukagon. Kemudian selanjutnya ada vesika vilea ataupun disebut juga dengan kantung empedu, itu salah satu fungsinya adalah mengemulsi lemak. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada unggas, yaitu dimulai dari nares ataupun hidung, kemudian dilanjutkan melalui cavum oris ataupun mulut, lalu lanjut ke glotis ataupun lubang yang terdapat pada sebelum laring, kemudian dilanjutkan ke laring, lalu lanjut ke bronchiolus yaitu cabang ke paru-paru, lalu dilanjutkan ke pulmo ataupun paru-paru. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem sirkulatoria ataupun sistem peredaran darah pada unggas. Yang pertama itu terdapat 3 organ dalam sirkulasi darah, yaitu yang pertama jantung, di mana jantung ini terdapat bagian atrium kiri, atrium kanan, dan ventrikel kiri serta ventrikel kanan. Nah, kemudian terdapat juga darah. Darah itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu ada eritrosit dan juga leukosit ataupun sel darah putih, dan juga terdapat keping darah yang berfungsi untuk pembekuan darah. Kemudian terdapat juga pembuluh darah, di mana pembuluh darah itu ada 2. Yang pertama itu arteri dan yang berfungsi sebagai untuk mengalirkan darah jantung dari jantung ke seluruh tubuh yang kaya akan dengan oksigen. Kemudian ada pembuluh vena, di mana pembuluh darah ini berfungsi untuk membawa CO2 yang membawa darah yang mengandung CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru. Nah, sirkulasi ini juga terdapat 2 mekanisme. Yang pertama itu inspirasi dan yang kedua itu ekspirasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum ataupun sistem saraf pusat yang terdiri atas cerebrum, yaitu otak besar, terdapat cerebrum kanan dan cerebrum kiri, serta terdapat juga cerebellum, yaitu otak kecil, dan juga terdapat medula oblongata dan juga medula spinalis ataupun sumsum tulang belakang. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.